Hai, apa kabar semuanya? Selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu. Perkenalkan, namaku Lulu. Terima kasih yang sudah setia di channelku. Bagi yang baru, ditunggu dukungannya. Terima kasih. Kali ini kita akan general reading dengan pembacaan banyak energi, jadi bisa cocok, bisa tidak, atau beberapa saja yang cocok. Bisa terbolak-balik, vice versa, ambil yang positif dan baiknya saja. Terima kasih. Tema kita adalah Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang yang diam-diam selalu mendoakanmu. Seseorang yang diam-diam selalu mendoakanmu. Yang pertama yang selalu mendoakanmu adalah ibumu, ya. Bisa jadi adalah pasanganmu saat ini. Yang kedua adalah yang tanpa kamu sadari, ternyata dia masih diam-diam mendoakanmu, yaitu orang yang pernah hadir dalam hidupmu, namun saat ini sudah tidak bersama. Artinya dia sudah meninggalkan dirimu. Orang yang pernah kamu kenal dahulu. Yang ketiga, ini adalah orang-orang di sekitarmu. Bisa di sekolah, di lingkungan pekerjaan, komunitas gitu ya, yang memang kamu ada di situ. Bisa sahabat, teman yang benar-benar mensupport, memberi dukungan, memberi semangat kepadamu. Yang keempat, ini adalah bisa juga keluargamu, pasangan resmimu, bisa juga seseorang yang sudah punya pasangan atau berkeluarga, ya. Kita lihat lagi informasi apa yang kita perlu ketahui. Di sini adalah seseorang yang sukses dalam karir, keuangan, studi, ya, dan kehidupannya. Penuh dengan keberlimpahan, kemakmuran, keberhasilan, kesejahteraan. Jadi orang melihat dia memang orang yang berhasil, sukses. Orang yang pernah meninggalkan kamu, dan saat ini kondisinya adalah dia merenung, meratapi nasibnya, menyesali perbuatannya. Bisa karena sikap, perbuatan, keputusan, pilihan, perkataan, dan ucapannya di masa lalu yang membuat dirinya itu akhirnya menyesali saat ini. Kenapa dirinya tidak begitu berani, jujur, mengatakan perasaannya kepadamu. Dan saat ini yang bisa dia lakukan adalah mendoakan kebahagiaan, kedamaian, dan kesuksesan untukmu. Ternyata dia tidak cukup berani ketika itu karena hidupnya penuh dengan masalah, ujian, konflik yang mengakibatkan dia stres, depresi, frustasi. Pikirannya kacau, pikirannya tidak tenang, sehingga itu mempengaruhi keputusannya. Bisa jadi keputusan di masa lalu itu karena kecerobohan, keegoisan, keras kepala, kenaifan, dan arogannya. Yang terakhir di sini adalah dia merasa masih memiliki misteri, gairah, keterikatan, ikatan yang kuat denganmu. Apa yang membuat dirimu begitu spesial di matanya? Ya.
Gitu spesialnya dirimu karena kamu tuh dinilai adalah orang yang secara tidak langsung itu membantu dirinya untuk bisa maju dan berkembang. Ya, pada waktu itu dia mungkin orangnya yang tidak semangat, males, terus putus asa, putus harapan, tapi kehadiranmu inilah yang membooster dirinya untuk bangkit, maju, dan bisa meraih impian dan harapannya. Kamu adalah seseorang yang memberikan kenyamanan, kepuasan, bahkan secara seksual kamu tuh terpenuhi, ya, berkualitas lah. Yang ketiga, yang dia lihat kamu begitu spesial adalah kamu ini bisa menyakiti tapi juga bisa mengobati dirinya. Bisa jadi kamu ini adalah seorang healer atau penyembuh, ya, karena mungkin satu profesi kamu terkait dengan kesehatan. Yang kedua, bisa karena ucapan omonganmu ini yang mampu memberikan energi kesembuhan buat dirinya, ya. Kita lihat di awal, karena kamu adalah orang yang memberikan dia semangat, harapan, percaya diri. Karena dia adalah sosok orang yang insecure, ya, kurang percaya diri atau krisis mental. Jadi kamu tuh juga sebagai penasehat, ya. Nih, konfirmasi ya, bahwa kamu dan dirinya ini pernah berkonflik, pernah salah paham karena ada yang sudah meninggalkan hubungan ini. Tapi walaupun kalian berkonflik layaknya Tom and Jerry, tapi entah kenapa dia itu masih sayang, masih ada perasaan dan kangen sama kamu. Nih, ada sebuah kerinduan yang mendalam yang dia selalu jaga perasaannya itu. Bisa jadi kamu dengan dia ada yang sudah punya pasangan, ya, atau hubungan kalian memang sudah berakhir. Kita ketahui baru awal aja udah muncul, ya. Kamu dan dia ini adalah hubungan soulmate, ya. Pantes kalian tuh seperti walaupun sudah berpisah, tidak bersama, tapi perasaan itu, ikatan itu selalu ada. Pikiran hatimu tuh selalu ada. Bahkan dalam alam bawah sadarmu masih ada rasa itu. Ya, bagaimana juga ini adalah hubungan soulmate. Tapi pertanyaannya, apakah kalian bisa bersama? Ya, kalau kalian sama-sama single mungkin bisa, ya. Tapi bagaimana kalau satunya sudah punya pasangan? Itu yang menjadi pertanyaan besar. Ketika memang kalian di hubungan triparty, ya, ini memang masalah besar. Ingin saya sampaikan di sini adalah ketika kamu menyukai seseorang, lalu orang tersebut sudah ada yang memiliki, sebaiknya kalian mundur. Karena apa? Agar dirimu tidak mendapatkan karma buruk atas perilakumu. Kecuali kalian sama-sama single. Monggo, silahkan. Tapi kalau ada yang sudah punya pasangan di sini, jauhi aja. Doakan untuk kebahagiaan mereka, karena doa yang baik itu akan kembali kepada diri kita. Nah, bagaimana dengan hubungan soulmate? Tenang aja, soulmate itu tidak hanya cuma satu, ya teman-teman. Kamu bisa mendapatkan soulmate yang lain di luar sana. Asal kalian bisa move on,
berdamai dengan dirimu, keadaan, dan sekitarmu. Cintailah dirimu dulu, bahagiakan dirimu. Akan ada saatnya, waktu yang tepat, waktu yang diberikan oleh semesta Tuhan kepadamu, Dia akan hadir dalam hidupmu. Soulmate-mu atau twin flame-mu. Twin flame itu kan hubungannya lebih berat lagi, di atasnya soulmate ya. Dan rata-rata hubungan twin flame itu hubungan yang sulit bersatu, karena secara energi itu mereka kadang tidak balance ya. Kecuali memang balance baru bisa bersama. Tapi ketika tidak balance itu tidak akan bisa bersatu. Ya, dan dalam kehidupan ini twin flame yang bersatu tuh kecil sekali kemungkinannya. Nih, recovery, ada yang dalam proses healing, pemulihan, penyembuhan, karena dia sudah banyak belajar tentang arti kehidupan, dimana dirinya, lingkungannya ini tidak baik baginya. Bisa karena dia adalah toksik atau dia berada di lingkungan toksik, sehingga dia sempat meninggalkan kamu karena sifat yang tidak baik saat itu. Dia terlahir sebagai sosok orang yang penuh dengan kedewasaan, kebijaksanaan, dan hidupnya semakin tercerahkan. Di awal aku juga sempat katakan dia ini adalah orang insecure, makanya dia itu malu, ragu, bingung, bimbang, gak pede, karena memiliki krisis kepercayaan, ya, merasa tidak aman ketika dia harus mengungkapkan kejujuran, sebuah kebenaran, bahwa dia itu sangat menyukaimu, mengagumimu. Aku merasakan ini adalah orang lama ya, hubungan di masa muda, karena sifat yang tidak sabar, hubungan ini berantakan, hancur. Jika kamu merasa malu, ragu, minder, tidak percaya diri, kamu bisa meminta pertolongan, bantuan kepada teman, sahabat, keluargamu untuk bisa membantu hubungan ini jadi lebih baik ya. Jadi jangan pernah menolak kebaikan seseorang. Jangan pula malu terhadap hal yang buruk pada diri kita. Misal kita malu tapi kita kepingin ini tersampaikan. Cobalah minta bantuan seseorang yang kamu percaya, yang bisa membantu dirimu dalam proses ini. Karena itu pengaruh kepada kesehatan mental dan fisikmu. Dan situasi ini akan jauh lebih baik, sehat, positif. Hal-hal yang membuat kamu semakin bahagia, semakin penuh dengan keceriaan, kesenangan. Dan kamu akan mendapatkan sebuah ketenangan batin. Hidupmu itu semakin damai, sehingga kamu tidak akan lagi berpikiran negatif, overthinking, memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi. Tenangkan pikiranmu, fokuslah pada hal-hal yang positif. Pikirkan yang positif, yang baik, yang sehat, agar segala sesuatu yang baik itu datang kepadamu. Karena pikiran negatif ini akan mengsabotase, memblok kebahagiaan dirimu sesungguhnya. Lepaskan segala sesuatu, beban, emosi,
sampah negatif yang ada di pikiranmu, di hatimu, agar sesuatu yang indah itu segera hadir dalam dirimu, yaitu cinta sejatimu. Jika kalian saat ini masih jomblo atau hubungan yang on off, hubungan tergantung, hubungan gak jelas, stop untuk memikirkan dirinya. Fokuslah pada dirimu, fokuslah pada pencapaian, kebahagiaan, dan kesenanganmu. Karena ketika kamu tuh sudah sip, oke, cantik, tampan, kamu tuh secara energi menarik orang yang terbaik untuk dirimu. Jadi mintalah, berdoalah agar dipertemukan oleh cinta sejatimu. Karena cinta sejati adalah seseorang yang mau menerima dirimu apa adanya. Karena kita tidak pernah tahu apakah dia cinta sejatimu. Yang kita bisa lakukan adalah perbaiki kualitasmu. Ya kan? Mungkin dia baik, tapi belum tentu yang terbaik buat dirimu. Kalau memang dia yang terbaik, dia akan datang dengan versi terbaiknya. Lagi-lagi ya, dia ini adalah orang yang menyukaimu karena dia tulus, karena dia mau menerima dirimu apa adanya. Saat ini dia sudah banyak mengalami perubahan hidup, transformasi, menjadi orang yang terbaik menurut dirinya. Nah, konfirmasi ulang, saat ini dia dalam proses healing ya. Oke, ini ada hubungan triparty yang tadi saya katakan. Mungkin dia sudah ada yang berkeluarga, tapi ikatan koneksimu tuh sangat erat, sangat kuat, sehingga dia mungkin sulit banget untuk melupakanmu. Nah, jika kalian sama-sama single, ini ada kemungkinan untuk bersama. Ada sebuah ikatan suci, janji suci, komitmen yang lebih tinggi, yaitu tunangan dan pernikahan. Selain ada sebuah ikatan, koneksi, hubungan yang sangat mendalam, ikatan yang sangat kuat, kalian punya memori yang sangat indah. Ya, hanya kalian yang tahu seperti apa kenangan itu yang tidak bisa dia lupakan. Kenangan itu yang masih melekat dan membekas dalam pikiran dan hatinya. Nih, ini hanya beberapa saja ya. Kalian punya past life dengan dirinya. Saat ini memang kalian terpisah oleh jarak benua, kota, pulau, atau komunikasi kalian memang saat ini tidak lancar, atau memang sudah berakhir. Jika memang kalian mempunyai perasaan terhadap seseorang, lebih baik kalian katakan. Berusahalah untuk jujur, mengungkapkan sebuah kebenaran dan kejujuran. Apa dan bagaimana perasaanmu sesungguhnya terhadap dirinya, agar
tidak terjadi unfinished business, atau yang belum beres di antara kalian berdua. Satunya ingin mengungkapkan tapi rasa insecure, krisis kepercayaan, inilah yang menghambat dirinya. Dan dia juga melihat bagaimana respon kamu kan. Nah, sebagai seorang wanita, ini kebanyakan mereka menginginkan sebuah ketegasan dan kejelasan dalam sebuah hubungan. Kalau kamu merasa nyaman tapi kamu nggak ngomong-ngomong, dia kan juga mikir maksud kamu apa, tujuan kamu apa, niat kamu bagaimana sih dengan hubungan ini, kan gitu ya. Jadi mungkin ada yang sudah akhirnya lelah terhadap situasi ini, dan mungkin ada yang pergi, ada yang akhirnya memilih orang lain. Jadi yang tertarik dalam pembacaan kali ini adalah Sabtu Legi, Kamis Pahing, Sabtu Kliwon, Jumat Legi, Selasa Pahing, dan Sabtu Pon. Untuk sionya ada sio tikus, sio naga, sio anjing, sio kuda, dan sio ular. Untuk angka spesial bisa nomor kendaraan, nomor rumah, nomor telepon, tanggal, bulan, tahun kelahiran atau yang mengingatkan kamu dengannya. 18, 31, 8, 11, 2, 15. Untuk hari spesialnya ada Sabtu, Senin, Kamis, Rabu. Untuk bulan spesialnya di sini ada Juni, Oktober, Desember, April. Untuk inisialnya bisa nama panjang, nama panggilan, nama kesayangan. Ada G, H, I, C, N, Y, L, D, Z, V, dan P. Untuk zodiaknya ada Leo, Virgo, Taurus, dan Aries. Terima kasih yang sudah ikut reading denganku. Semoga kalian suka. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Thank you, I love you, bye.